Ruang Dewa Bela Diri, Bab 936 sampai dengan 940. Bab 936 Tanah Tersegel. Kau serangga kecil beracun. Berani-beraninya kau membunuh seorang pemimpin klan buaya racun bayanganku. Teriakan dingin terdengar dari kejauhan. Dan aura besar turun dari langit. Lalu sesosok muncul di hadapan semua orang. Yang mulia, itu putra mahkota. Seru seseorang dengan terkejut. Langsung mengenalinya. Ketika yang lain mendongak, mereka menyadari bahwa orang itu tak lain adalah putra mahkota. Dan mereka langsung bergembira. Mereka yang hadir semuanya berada di sana atas perintah putra mahkota. Sebagian besar dari mereka setia kepada putra mahkota atau setidaknya cenderung mendukungnya. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak gembira melihat putra mahkota muncul? Pangeran buaya mendengus dingin. Tatapannya ke arah pangeran racun sangat tidak ramah. Orang-orang ini semua bisa dianggap sebagai basis kekuatan masa depannya, terutama para ahli di tingkat ketujuh alam transenden. Setiap orang yang mati berarti satu orang yang berkurang untuk hilang. Saat ini, pangeran racun benar-benar telah membunuh salah satu dari mereka. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Aku hanya memberi pelajaran pada anjingmu. Menghadapi serangan agresif pangeran buaya, pangeran racun sama sekali tidak khawatir. Hanya mencibir saat berbicara. Tidak menganggap serius ahli klan buaya racun bayangan yang telah dibunuhnya. Bagi seseorang yang mampu meracuni semua makhluk hidup dalam radius 10.000 mil, membicarakan belas kasihan kepadanya adalah hal yang terlalu menggelikan. Di antara orang-orang ini, hanya pangeran buaya yang masih dianggapnya setara. Yang lainnya hanyalah semut. Beberapa makanan bisa dimakan seenaknya, tetapi beberapa kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Kata pangeran racun dengan tenang, lalu terdiam, bahkan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebenarnya, jika bukan karena pangeran buaya yang menginterogasinya, dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun lagi, karena orang-orang ini tidak pantas diperlakukan seperti itu. Meskipun ada yang salah dengan karakterku, bukan hakmu untuk mengguruiku, kata pangeran buaya dingin. Wajahnya sedikit pucat. Siapa pangeran buaya? Kapan dia pernah diintimidasi seperti ini? Dia selalu menjadi orang yang suka menindas orang lain. Tetapi pangeran racun ini berbeda. Dia bahkan lebih merepotkan daripada Jian Wushuang. Meskipun Jian Wushuang merepotkan, dia hanya satu orang. Dan dia bisa melawannya kapanpun dia mau. Tetapi pangeran racun ini berbeda. Di belakangnya berdiri raksasa yang bahkan lebih menakutkan daripada klan buaya racun tanpa bayangan. Semua faktor ini mencegahnya untuk dengan mudah melukai pangeran racun. Apapun, pangeran racun menguap, tampak acuh tak acuh dan tidak menganggap serius ancaman pangeran buaya. Cek, apakah kau mencoba mengumpulkan semua ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan ini untuk mati? Itu bukan urusanmu. Pangeran buaya tidak ingin mengatakan apapun lagi kepadanya dan berkata dingin. Lalu berbalik kepada para ahli lain dari klan buaya racun tanpa bayangan dan berkata, "Ayo pergi." Para ahli dari klan naga api beracun tidak menghentikan para ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan untuk pergi. Karena pangeran buaya sudah tiba, tidak ada cara untuk menghentikannya. Di antara para master muda terbaik, pangeran racun dan pangeran buaya sama-sama termasuk yang terbaik. Mereka belum pernah mengalami pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Dan berdasarkan penyelidikan harian mereka, kemampuan mereka seimbang. Ye Xiwen mengikuti para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan melewati klan naga api racun. Klan naga api racun hanya menatap mereka dengan dingin dan tidak bergerak lagi. Para anggota klan buaya bayangan terbang jauh, tetapi suasana di dalam kelompok tetap tegang karena kehadiran para ahli dari klan naga api beracun. Yang mulia, tempat seperti apa yang akan kita kunjungi kali ini? Pada saat ini, seorang tuan akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Semua orang dapat melihat bahwa pangeran buaya sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, dan dia baru sedikit tenang saat ini. Menghadapi para ahli yang mungkin akan menjadi anggota inti masa depannya, pangeran buaya tidak menyembunyikan apapun. Dia berbalik dan melirik kerumunan. Namun, ketika melihat Ye Xiwen, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seorang seniman bela diri tingkat keempat alam transenden akan benar-benar datang.
Di lautan iblis kacau ini, tingkat keempat alam transenden hanya mampu melindungi dirinya sendiri. Namun, dia hanya sedikit terkejut dan kemudian memalingkan muka. Kali ini, kami menemukan tempat di mana iblis disegel jauh di dalam lautan iblis kacau. Menurut penyelidikan kami, tempat di mana iblis itu disegel adalah akar penyebab terbentuknya lautan iblis kacau. Kata Pangeran Buaya dengan suara berat. Konon itu adalah medan perang kuno. Medan perang kuno yang tertinggal ketika iblis ini disegel perlahan-lahan membentuk tempat penyegelan ini. Setelah mendengar perkataan Pangeran Buaya, semua orang agak terkejut. Itu memang medan perang kuno. Jadi pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Kalian tahu, medan perang kuno seperti itu seringkali berisi berbagai macam harta karun magis, material langka dan berharga, serta buku panduan seni bela diri ilahi. Tak perlu diragukan lagi, buku panduan keterampilan ilahi itu jauh lebih ampuh daripada yang kita miliki sekarang. Siapapun yang memperoleh salah satunya berpotensi meraih kesuksesan besar di masa depan. Mereka yang meninggal mungkin meninggalkan berbagai macam harta karun magis. Jika Anda memperoleh salah satunya dan dapat memurnikannya, kekuatan Anda akan langsung meningkat secara signifikan. Bahkan lebih cepat daripada peningkatan yang didapat dari buku panduan seni bela diri ilahi. Belum lagi harta karun yang langka dan berharga itu. Sebagian besar orang yang gugur di medan perang kuno adalah para ahli terkemuka. Setelah kematian mereka, darah dan daging mereka dapat menumbuhkan harta karun yang langka dan berharga yang tak terbayangkan. Bahkan daging dan darah mereka sendiri adalah bahan yang langka dan berharga. Bahan ilahi yang jarang terlihat di dunia. Memikirkan hal ini, napas semua orang menjadi lebih berat. Beberapa dari mereka yang telah menerima berita tersebut mengangguk setuju. Seperti yang telah mereka ketahui sebelumnya, medan perang kuno memang telah terbuka. Medan perang kuno, Ye Xiwen merenung dalam hati. Dia tahu bahwa di dunia ini, pertempuran sengit terjadi hampir setiap saat. Terutama, jika perang dahsyat pecah, sejumlah besar orang tewas setiap saat. Setelah orang-orang ini meninggal, lama sekali setelah itu, mereka mungkin akan membentuk medan perang kuno. Hal yang sama berlaku untuk alam bela diri sejati, kecuali bahwa medan pertempuran kuno di dalam alam bela diri sejati jelas tidak sebanding dengan medan pertempuran di benua kuno yang terpencil. Namun, medan pertempuran kuno ini bisa menjadi peluang atau jebakan maut. Beberapa orang memperoleh kekayaan yang sangat besar dari sana, tetapi jauh lebih banyak yang tewas di tempat. Namun, klan buaya racun bayangan benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 3 penguasa tertinggi wilayah Laut Yunsing, dengan mudah mengumpulkan begitu banyak ahli top. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Akademi Bela Diri Sejati. Kekuatan-kekuatan besar semuanya telah menerima kabar ini dan bergegas ke sini. Namun, segelnya akan segera dibuka. Dan tidak ada waktu untuk mengumpulkan lebih banyak pasukan dari klan. Selain kau, mungkin ada seorang tetua di alam aspek Dharma yang secara pribadi memimpin serangan, kata putra mahkota buaya dengan tenang. Setelah ini selesai, kalian semua akan mendapat manfaat. Siapapun yang selamat akan mendapatkan hadiah. Adapun orang-orang bodoh yang menolak untuk datang, mereka tidak akan dilibatkan. Setelah mendengar kata-kata Pangeran Buaya, kerumunan langsung menjadi bersemangat dan mulai membicarakan para ahli klan buaya racun bayangan yang tidak bisa menolak. Namun, setelah mendengar kata-kata Pangeran Buaya selanjutnya, kerumunan tiba-tiba berseri-seri kegembiraan. Bagi mereka, tanah yang disegel ini jelas mewakili peluang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mungkin ada bahaya, tidak ada yang menyangka merekalah yang akan menderita. Mereka semua merasa bahwa mereka mungkin akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Lebih baik memiliki 1 poin lebih sedikit, apalagi lebih sedikit dari itu. Ye Xiwen mencibir. Orang-orang ini mudah terpengaruh oleh beberapa kata dari Pangeran Buaya dan langsung percaya bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan besar darinya dan naik ke posisi terkemuka. Tidakkah mereka melihat berapa banyak orang yang meninggal karena ini setiap tahun? Tanpa kekuatan yang cukup, pergi ke sana hanya akan berujung pada kematian. Kekuatan ini bukan hanya tentang tingkat kultivasi, tetapi juga termasuk kemampuan untuk melindungi diri sendiri dan sebagainya.
Para anggota klan naga api beracun itu benar-benar ingin menjaga semua orang di luar. Sungguh bodoh. Kita tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Kita akan merebutnya dengan paksa, kata putra mahkota dengan suara berat. Ya, benar. Kami tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sekeji naga api beracun itu. Benar sekali. Benar sekali. Para ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan menyuarakan sentimen yang sama. Kali ini, banyak ahli di alam aspek Dharma mungkin akan waspada dan memasuki bagian terdalam dari tanah yang disegel, yang tidak ada hubungannya dengan kita. Namun, masih ada banyak manfaat di area luar. Selama semua orang berbuat baik, aku tidak akan pelit dengan hadiah. Pangeran buaya melirik kerumunan dengan mata buayanya. Saya bersedia melayani putra mahkota. Aku rela mati demi putra mahkota. Para ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan ini semuanya menyatakan kesetiaan mereka. Agar tidak terlalu mencolok, Ye Xiwen juga berpura-pura mengucapkan beberapa patah kata. Tetapi dalam hatinya ia telah menerima kenyataan itu. Tampaknya tanah yang disegel ini, seperti lautan iblis kacau, juga terbagi menjadi bagian dalam dan luar. Pada saat ini, Ye Xiwen akhirnya mengerti mengapa Pangeran Buaya membawa begitu banyak orang bersamanya. Jika lautan iblis kacau terbentuk karena iblis di dalam segel ini, maka area yang disegel ini pastilah inti dari lautan iblis kacau. Di antara mereka, mungkin ada iblis bukan hanya di tingkat ke-9 alam transenden, tetapi juga di alam aspek Dharma. Jika seseorang bertemu dengan iblis-iblis menakutkan ini, bahkan Pangeran Buaya pun mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Orang-orang ini bisa menjadi umpan meriam jika diperlukan. Meskipun Pangeran Buaya tidak mengatakannya secara langsung, mengingat apa yang dikatakan Pangeran Racun sebelumnya, kemungkinan besar memang demikian. Jika mereka menghadapi bahaya di saat kritis, Pangeran Buaya ini pasti akan meninggalkan mereka untuk menyelamatkan raja. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen langsung menjadi lebih waspada dan tahu bahwa dia harus berhati-hati. Bab 937 memasuki tanah yang tersegel. Tentu saja, dia tidak memiliki niat baik. Jika memungkinkan, dia rela memberi anggota klan buaya racun bayangan itu pukulan telak. Memikirkan hal ini, darah Ye Xiwen mulai mendidih. Pertama ada pangeran buaya tak tertandingi pedang, dan sekarang ada pangeran racun dan pangeran api, dan lain-lain. Mereka adalah para tuan muda paling terkemuka di wilayah Laut Yunsing. Sekalipun beberapa ahli yang tidak termasuk dalam daftar 100 teratas disertakan, orang-orang ini tetap berada di antara segelintir orang teratas, di puncak piramida. Di alam bela diri sejati, dia sudah tak terkalahkan. Tetapi pada saat ini, keberadaan orang-orang ini kembali membangkitkan perasaan gembira dalam dirinya. Namun, tidak satu pun dari poin-poin ini yang paling penting. Poin yang paling penting adalah bahwa kali ini, bahkan para ahli di alam aspek Dharma telah dimobilisasi. Secara umum, para ahli di alam aspek Dharma sudah merupakan sesepuh atau sesepuh tertinggi dari berbagai kekuatan. Masing-masing dari mereka adalah peninggalan kuno atau fosil hidup di kekuatan masing-masing. Kecuali benar-benar diperlukan, mereka sebagian besar terlibat dalam kultivasi, berjuang untuk hidup mereka melawan langit. Bahkan mereka pun dimobilisasi kali ini, yang menunjukkan bahwa bahaya di dalam wilayah tertutup ini kemungkinan jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Lagi pula, kemampuan untuk membentuk lautan iblis kacau berskala besar seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang di alam aspek Dharma. Ini berarti bahwa iblis mengerikan dengan tingkat yang tidak diketahui disegel di dalamnya. Bahkan jika kekuatannya telah melemah berkali-kali selama bertahun-tahun, itu tetap merupakan keberadaan yang sangat berbahaya bagi Ye Xiwen, yang saat ini hanya berada di tingkat keempat alam transenden. Seandainya bukan karena keberadaan cermin asal surgawi, dia mungkin sudah langsung pergi. Beberapa tempat mungkin merupakan tempat pertemuan yang menguntungkan, tetapi sebagian besar mematikan. Jika tempat ini dapat diberantas, saya percaya bahwa dengan kemampuan kekuatan utama di Laut Yunsing, mereka pasti sudah bergabung untuk melenyapkan Laut Iblis Kacau sejak lama. Karena belum diberantas dan keberadaannya ditoleransi, itu berarti bahwa bahkan para ahli di alam aspek Dharma mungkin tidak dapat berbuat apapun terhadapnya.
Bahaya di tempat-tempat seperti itu tidak bisa diremehkan. Untungnya, dengan adanya cermin asal surgawi, dia bisa melarikan diri bahkan jika dia bertemu iblis di alam aspek dharma. Terlebih lagi, dia tidak akan tenang jika dia tidak bisa membunuh Pangeran Buaya. Setelah sang pangeran selesai berbicara, rombongan melanjutkan perjalanan mereka dan terbang ke depan. Dibandingkan sebelumnya, suasana hati para penonton jauh lebih gembira sekarang. Memikirkan berbagai harta karun magis, tumbuhan langka, dan buku rahasia yang mungkin ada di medan perang kuno, para penonton tiba-tiba merasa jauh lebih bersemangat. Ye Siwen, jika kau menemui bahaya, jangan ragu, segera pergi. Pada saat ini, suara Yemo bergema di benak Ye Siwen. Ini kemungkinan sisa-sisa pasukan yang kalah dari invasi alam iblis ke benua kuno yang terpencil. Meskipun mereka hanyalah sisa-sisa pasukan yang kalah, mereka pasti merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Jika mereka tidak kuat, mereka pasti sudah mati sejak lama, atau setidaknya menua perlahan dan mati di dalam segel mereka. Siapapun yang bisa bertahan hidup dari waktu itu hingga sekarang pasti bukanlah iblis biasa. Dibandingkan dengan Yemo, orang-orang seperti Pangeran Buaya hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang ras iblis, yang sama sekali tidak ada artinya. Ya, Ye Siwen mengangguk. Saat menghadapi para ahli dari ras iblis ini, Yemo adalah jaminan terbesarnya. Tanpa Yemo dan cermin asal surgawi, dia mungkin harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Akan ada banyak kesempatan untuk membunuh Pangeran Buaya. Dia akan mendapatkan kesempatan itu cepat atau lambat seiring bertambahnya kekuatannya. Tidak perlu terburu-buru. Kelompok itu terbang maju selama hampir 1 jam, dan segera bertemu dengan kelompok ahli lain, sekitar selusin orang. Ada para ahli dari klan buaya racun bayangan dan klan iblis laut. Mereka semua adalah bawahan Pangeran Buaya, dan kekuatan mereka semua kuat dan seragam. Yang terlemah di antara mereka berada di tingkat ke-7 alam transenden. Ada beberapa yang tingkat kultivasinya sama sekali tidak dapat dipahami oleh kelompok itu. Jelas, mereka mungkin sudah mencapai tingkat ke-8 alam transenden. Jika tidak, tidak seorang pun dari orang-orang yang hadir akan mampu melihat tingkat kultivasi mereka. Dibandingkan dengan yang lain, mereka sebenarnya adalah orang-orang kepercayaan sejati Pangeran Buaya. Jika mereka adalah kelompok inti potensial Pangeran Buaya setelah ia berkuasa, maka mereka adalah orang-orang kepercayaannya yang sebenarnya. Untuk memerintah suatu wilayah, seseorang harus memiliki orang-orang kepercayaan seperti itu. Mereka inilah para pengikut sejati yang terpercaya, yang kekuatannya jelas lebih unggul daripada yang lain. Dari orang-orang ini, Ye Siwen paling mengkhawatirkan 2 orang. Yang pertama adalah seorang ahli dari klan iblis laut dengan wajah garang, agak mirip dengan Yi Rui sebelumnya. Yang kedua adalah seorang ahli muda dari klan buaya beracun tanpa bayangan, yang juga memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Hanya ketika melihat Pangeran Buaya barulah ia menunjukkan sedikit ekspresi tunduk, tetapi hanya sedikit. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami tingkat kultivasi kedua individu ini. Keduanya telah mencapai tingkat ke-8 alam transenden. Meskipun mereka mungkin tidak sekuat Pangeran Buaya, mereka jauh lebih kuat daripada anggota kelompok lainnya. Bahkan jika kita mengesampingkan fakta bahwa dia adalah Pangeran Buaya, dia akan menjadi kandidat untuk 10 besar dalam daftar 100 teratas manapun, dan akan mengejutkan wilayah tersebut. Namun sekarang, dia telah menjadi bawahan terpercaya Pangeran Buaya. Kekuatan Pangeran Buaya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia merekrut orang-orang berbakat di mana-mana, yang hanya menyoroti betapa menakutkannya Pangeran Buaya. Bahkan para ahli di tingkat ke-8 alam transenden bersedia menjadi bawahannya. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan tersembunyi Pangeran Buaya. Dia mungkin sudah menjadi sosok yang tak terkalahkan di antara mereka yang berada di tingkat ke-8 alam transenden. Ye Siwen mengerti bahwa jika mereka semua dalam bahaya, Pangeran Buaya pasti akan mengorbankan mereka untuk menyelamatkan orang-orang kepercayaannya. Jika situasinya benar-benar sangat berbahaya, bahkan orang-orang kepercayaan ini mungkin akan ditinggalkan. Bagi sosok yang kejam dan tak kenal ampun seperti Pangeran Buaya, tidak ada seorang pun yang tidak bisa ia korbankan kecuali dirinya sendiri. Ayo pergi.
Pangeran Buaya tidak banyak bicara, hanya berkata dengan tenang. Di belakangnya, orang-orang kepercayaannya memimpin, diikuti oleh para ahli lain yang berkumpul dari berbagai tempat. Kedekatan hubungan mereka langsung terlihat. Namun, Ye Xiwen tidak peduli dengan semua itu. Dia bahkan tertinggal di belakang kelompok, mengikuti dengan santai. Tentu saja, dia harus berpura-pura kesulitan untuk mengikuti. Lagi pula, dia tampak seperti seniman bela diri alam transenden tingkat 4 biasa. Di antara para ahli yang umumnya berada di tingkat ke-5, ke-6, atau bahkan ke-7 alam transenden, kekuatannya berada di paling bawah. Entah karena Ye Xiwen tampil bagus atau karena tidak ada yang memperhatikan anggota klan yang lemah ini, tidak ada yang menemukan kesalahan pada Ye Xiwen sepanjang perjalanan. Setelah terbang selama 1/4 jam lagi, kelompok itu akhirnya tiba di daratan yang disegel. Setelah tiba, mereka menemukan bahwa dibandingkan dengan daratan yang disegel, laut yang kacau di luar praktis tenang. Jika ombak setinggi puluhan meter saja sudah menakutkan di Laut Iblis Kacau, maka di tanah yang tersegel ini, karena lolongan dan deburan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya, ombak tersebut hampir selalu setinggi ratusan meter, menghantam permukaan laut. Kerumunan itu dengan cepat membangun ki pelindung, menahan energi iblis. Selain para setengah iblis, orang biasa sama sekali tidak dapat menyerap energi iblis ini. Itu berbahaya dan tidak berguna bagi mereka. Di lautan iblis kacau, energi spiritual dan energi iblis kurang lebih sama, memungkinkan mereka untuk menyerap energi spiritual dan mengeluarkan energi iblis. Tetapi sekarang, mereka bahkan tidak dapat merasakan jejak energi spiritual. Oleh karena itu, baik teknik bela diri maupun terbang mengharuskan mereka untuk mengonsumsi esensi sejati mereka sendiri. Meskipun masing-masing dari mereka adalah master di antara para seniman bela diri alam transenden dengan esensi sejati yang sangat melimpah, mereka tetap harus sangat berhati-hati saat ini. Karena dalam pertempuran sesungguhnya, dibutuhkan pengeluaran yang tak terhitung jumlahnya, dan energi sejati yang terkuras hanya dapat dipulihkan dengan terus-menerus mengonsumsi obat. Ye Xiwen sama sekali tidak terpengaruh. Energi iblis dapat diubah menjadi energi spiritual melalui cermin asal surgawi dan diserap olehnya. Dalam lingkungan seperti itu, selain klan iblis laut, dialah yang paling berkembang. Bahkan klan iblis laut pun tidak bisa setenang dirinya, karena klan iblis laut adalah setengah iblis, tetapi hanya setengah iblis. Dalam energi iblis yang begitu padat, mereka tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan mereka. Karena mereka masih perlu mengolah energi spiritual. Oleh karena itu, peperangan berkepanjangan menjadi keunggulan terbesar Ye Xiwen di sini. Jika pertempuran pecah di sini dengan pihak lain, kartu truf sebenarnya adalah kemampuannya untuk terus mengisi kembali energi sejatinya. Saat orang lain menyadari hal ini, mungkin sudah terlambat. Tanpa esensi sejati, mereka akan berada di bawah kekuasaan Ye Xiwen. Semua orang harus berhati-hati. Tidak ada jejak energi spiritual di tanah yang disegel ini. Jadi semua orang harus berhati-hati untuk menjaga esensi sejati mereka kecuali jika diperlukan. Pada saat ini, seorang ahli veteran dari klan buaya racun bayangan mengingatkan mereka. Dia mungkin telah menghadapi situasi seperti ini berkali-kali sebelumnya. Untuk menghindari menarik perhatian, Ye Xiwen juga mengaktifkan aura pelindungnya, yang segera mengurangi deru angin iblis di telinganya, memberinya waktu untuk melihat seluruh segel. Di dalam segel ini, terdapat penghalang besar yang menyelimuti area seluas puluhan ribu mil atau bahkan lebih besar. Sesekali penghalang ini menampakkan diri di tengah deru dan deru angin iblis, tetapi tampak sangat tipis. Jelas, setelah bertahun-tahun mengalami kehausan, bahkan segel ini pun mulai mengendur. Secara umum, segel mampu melemahkan iblis secara perlahan hingga mati, tetapi vitalitas iblis ini secara tak terduga lebih kuat dari yang dibayangkan. Jadi, meskipun penghalang mulai mengendur, iblis itu masih hidup dan malah melepaskan energi iblis yang lebih kuat dari sebelumnya. Di salah satu sisi segel, tampak retakan besar yang seolah-olah terkoyak dari atas ke bawah, seperti oleh cakar raksasa, dari mana angin iblis yang tak terhitung jumlahnya berhembus keluar, meraung seperti lolongan iblis. Bab 938 Serangan Troll.
Tim klan buaya bayangan hanya berada di luar celah untuk waktu singkat sebelum dipimpin oleh Pangeran Buaya. Mereka menyerbu masuk ke dalam celah tersebut. Begitu masuk, semua orang merasakan angin iblis yang mengerikan menerjang mereka. Angin iblis yang melolong yang mereka rasakan di luar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan luar biasa yang mereka alami di dalam. Hehehe. Lebih banyak daging dan darah akan dikirimkan kepada kita. Waka waka waka. Hehe. Aku mencium bau darah dan daging. Begitu mereka masuk, mereka langsung merasakan hembusan angin iblis yang tak terhitung jumlahnya membawa ratusan atau bahkan ribuan iblis. Hampir semuanya berada di tingkat alam transenden, menyerbu ke arah para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan. Para iblis ini telah terperangkap di tanah yang tertutup rapat ini selama entah berapa tahun, dalam kegelapan dan kesunyian. Ketika mereka tiba-tiba melihat makhluk hidup masuk, esensi dan darah yang kuat di tubuhnya segera menjadi sasaran perhatian mereka. Kau sedang mencari kematian. Pangeran Buaya mencibir. Matanya dipenuhi niat membunuh. Dia baru saja mengalami penghinaan besar di tangan Pangeran Racun. Dan sekarang hatinya terbakar amarah. Para iblis yang datang ke depan pintunya adalah cara sempurna baginya untuk melampiaskan amarahnya. Sebuah tombak kristal muncul di tangannya. Tombak kristal ini seluruhnya terbuat dari kristal ungu misterius. Bahkan di ruang gelap, tombak itu masih memancarkan cahaya yang sangat besar, seperti kepribadian Pangeran Buaya. Kemanapun dia pergi, dia adalah sumber cahaya dan akan memancarkan cahaya. Di tangannya, tombak kristal itu teracung ke depan, sebuah gerakan sederhana yang menembus langit. Puluhan iblis dalam angin iblis yang menderu langsung tertusuk dan hancur. Mereka semua adalah iblis tingkat alam transenden, yang masing-masing dapat menyebabkan kekacauan besar jika ditempatkan di luar. Tetapi di tangan Pangeran Buaya, mereka benar-benar rentan. Ye Xiwen mengabaikan gerombolan iblis yang menyerbu ke arahnya dan hanya melihat ke arah Pangeran Buaya. Itu hanya tusukan tombak biasa, tetapi memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan Pangeran Buaya memang jauh lebih kuat daripada kultivator alam transenden tingkat 8 biasa. Mereka semua adalah individu-individu yang benar-benar kuat yang berpotensi mencapai tingkat ke-9 alam transenden kapan saja. Mereka tak tertandingi oleh kultivator alam transenden tingkat ke-8 biasa. Bahkan, kultivator alam transenden tingkat ke-8 biasa mungkin tidak akan mampu menandingi mereka. Sama seperti Ye Xiwen sekarang. Dia dapat dengan mudah membunuh para ahli di tingkat ke-7 alam transenden. Bahkan para ahli di puncak tingkat ke-7 alam transenden pun tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Pada level yang sama, mereka semua dapat dianggap sebagai raja-raja yang tak terkalahkan dalam level tersebut. Benar-benar tak terkalahkan. Untuk Ye Xiwen, mereka tidak peduli dengan orang-orang ini. Satu-satunya yang mereka pedulikan adalah dua ahli di tingkat ke-8 alam transenden dan Pangeran Buaya ini. Terutama Pangeran Buaya ini. Dia pasti bisa menimbulkan kerusakan serius padanya. Puff, Ye Xiwen menamparkan iblis yang menerkamnya hingga mati. Iblis-iblis di tingkat kedua dan ketiga alam transenden ini sama sekali bukan tandingan baginya. Meskipun dia sendiri baru berada di tingkat keempat alam transenden. Menilai kekuatan tempurnya hanya berdasarkan alamnya pasti akan menyebabkan kerugian besar. Mereka semua adalah elit dari klan Buaya Bayangan. Masing-masing memiliki beberapa kartu truf di tangan mereka. Para iblis yang menerkam mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Setelah membersihkan kelompok iblis ini, Ye Xiwen akhirnya punya waktu untuk memperhatikan pemandangan di dalam segel. Berbeda dengan lautan tak terbatas di luar. Di dalam segel terdapat benua tak terbatas, membentang puluhan ribu mil dan terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, bumi mulai retak, dengan celah-celah muncul satu demi satu, seolah-olah sosok raksasa akan muncul dari dalamnya. Seketika itu juga, sesosok hitam melesat menembus langit dan langsung mencengkeram kelompok anggota klan buaya beracun tanpa bayangan. Pergi sana, Pangeran Buaya meraung tanpa menoleh. Dan tiba-tiba mengacungkan tombak kristalnya, melepaskan aura tombak mengerikan yang menghantam ke bawah. Ledakan, suara dentuman keras terdengar dari udara saat ujung tombak dan sosok gelap itu bertabrakan dengan dahsyat, menciptakan angin iblis yang mengerikan dan menyebar ke segala arah.
Ye Xiwen dan para ahli lainnya juga mendirikan perisai pelindung yang lebih tebal untuk menahan angin iblis yang menakutkan ini. Bayangan gelap itu dihentikan oleh tombak kristal Pangeran Buaya. Dan barulah semua orang melihat dengan jelas bahwa itu sebenarnya adalah lengan besar, yang ditutupi bulu setebal tali. Semua orang langsung terkejut. Ada monster yang begitu menakutkan di bawah tanah. Apa sebenarnya itu? Saat menangkis cakar iblis yang sangat besar itu, Pangeran Buaya juga terlempar mundur beberapa langkah. Dia sangat terkejut. Dia tahu betul betapa menakutkannya tombaknya. Dan dia sampai terlempar mundur. Iblis ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pada saat itu, iblis di dalam tanah akhirnya duduk dengan bunyi gedebuk. Baru kemudian semua orang melihat wajah asli iblis ini. Iblis ini sebesar gunung kecil, dengan tubuh hitam, wajah biru dan taring, serta mata merah darah. Ia sangat menakutkan. Tangannya seperti dua kasur besar, yang dapat menimbulkan angin kencang saat dikipas. Ini adalah troll di antara ras iblis. Iblis-iblis ini umumnya memiliki kecerdasan rendah dan seringkali menjadi kekuatan utama dalam menyerang garis musuh di pasukan iblis. Mereka adalah ras yang relatif umum di antara para iblis. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan 8 keluarga kerajaan, mereka tetap merupakan ras yang kuat. Pada saat ini, seorang ahli muda lainnya dari klan buaya beracun tanpa bayangan terbang keluar. Dia adalah salah satu dari 2 ahli di tingkat ke-8 alam transenden. Ye Xiwen telah mengetahui dari orang lain bahwa ahli muda dari klan buaya beracun tanpa bayangan ini bernama Buaya Sing. Dia adalah salah satu ahli teratas di klan buaya beracun tanpa bayangan, kedua setelah Pangeran Buaya. Namun, dia kemudian ditaklukkan oleh Pangeran Buaya dan sekarang menjadi salah satu ahli di bawah Pangeran Buaya. Ambil pedang ini. Buaya Sing mengeluarkan pedang yang memancarkan kekuatan yang mengerikan. Sebagai anggota terkuat kedua dari klan buaya racun bayangan setelah Pangeran Buaya, wajar jika ia menerima perlakuan istimewa seperti itu. Pedang panjang itu berkelebat di langit, melepaskan semburan bayangan pedang yang menghantam iblis raksasa itu. Kapan energi pedang itu menghantam troll, seketika menghasilkan bunyi dentingan logam. Sejujurnya, para troll ini adalah yang paling sulit dihadapi karena mereka adalah kekuatan utama pasukan iblis. Jika mereka tidak begitu tangguh dan sulit dilukai, apalagi dibunuh, mereka tidak akan menjadi kekuatan utama pasukan iblis. Meskipun para troll ini tidak terlalu cerdas, masing-masing sangat ganas dan haus darah, sangat menakutkan, dan sangat sulit untuk dihadapi. Serangan pedang itu gagal melukai troll tersebut, sebaliknya, serangan itu malah membuat troll yang telah tertidur selama bertahun-tahun itu sangat marah. Dengan raungan yang mengamuk, lengannya yang tebal dan panjang melesat seperti kilat hitam, mencengkeram Crocodile Sing. Dasar binatang buas, kau mencari kematian. Pada saat ini, seorang ahli lain dari klan iblis laut di tingkat ke-8 alam transenden bergerak. Ahli ini bernama Yi Xi. Menurut informasi yang diterima Ye Xiwen, Yi Xi dan Yi Rui sebelumnya sebenarnya adalah saudara kembar, dan mereka telah ditaklukkan oleh Pangeran Buaya sejak lama. Pakar dari klan iblis laut ini melepaskan pukulan yang persis sama dengan pukulan Yi Rui, hanya saja jauh lebih mengerikan. Bahkan, seolah-olah mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Tekanan tinju itu langsung menyapu ke bawah, menyerap energi iblis tak terbatas di sekitarnya sebelum menghantam dengan ganas. Lingkungan ini jelas tak tertahankan bagi makhluk laut dan umat manusia, tetapi bukan apa-apa bagi para setengah iblis. Atau mungkin baginya, baik di lingkungan yang dipenuhi energi spiritual maupun energi iblis, tidak ada banyak perbedaan. Troll itu langsung bergerak, menamparkan Yi Xi dengan cakarnya, bertabrakan langsung dengan tinjunya. Ledakan keras lainnya terdengar, menghadapi kekuatan mengerikan dari ras troll. Penampilan Yi Xi jauh lebih buruk daripada sang pangeran. Dia terlempar jauh lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Namun, Ye Xiwen tahu bahwa ini mungkin bukan cerminan sebenarnya dari kekuatan mereka. Menghadapi kekuatan mengerikan dari ras troll, dalam hal kekuatan murni, mereka bahkan bisa dibandingkan dengan naga. Menghadapinya secara langsung seperti ini jelas merupakan kerugian besar.
Bahkan Ye Xiwen pun tidak ingin berduel langsung dengannya dalam hal kekuatan saat ini. Segera setelah itu, serangan Pangeran Buaya datang lagi, hampir seketika. Tombaknya menembus langit seperti naga dan langsung menembus tubuh troll. Namun, tombak itu hanya mampu menembus otot dengan ujung tombaknya dan tidak bisa menembus lebih dalam. Seolah-olah kulit troll itu telah berubah menjadi logam dalam sekejap. Meskipun ujung tombak menembus seluruh bagian atasnya, itu tidak berbeda dengan jarum yang menusuk troll sebesar gunung kecil. Rasa sakit yang hebat membuat troll itu mengamuk. Raungannya yang gila mengguncang langit dan bumi. Seketika itu juga, iblis-iblis lain menggemakan tangisannya. Dan satu demi satu, iblis-iblis dari alam transenden, menunggangi angin iblis, menyerbu ke arah kelompok itu. Para anggota klan buaya beracun tanpa bayangan sama sekali tidak mampu mengalokasikan sumber daya apapun untuk mendukung ketiga pangeran buaya tersebut. Meskipun iblis-iblis ini tidak terlalu kuat, mereka dapat dengan mudah dicabik-cabik di tempat jika mereka tidak berhati-hati. Ye Xiwen seketika dikelilingi oleh lebih dari selusin iblis, tetapi dia tidak menganggap mereka serius. Pandangannya yang sebenarnya tertuju pada pangeran buaya. Bab 939 Troll yang mengganggu. Namun dalam hatinya, ia berencana untuk memberi pangeran buaya pukulan yang hebat jika memungkinkan, dan mengirimnya ke liang kubur di tempat ini juga. Jika gagasan ini diketahui orang lain, tentu akan menimbulkan reaksi sensasional. Anda harus memahami bahwa pangeran buaya bukanlah ahli biasa di tingkat ke-8 alam transenden. Bahkan para ahli di tingkat ke-9 alam transenden pun akan kesulitan menghadapi mereka. Mereka adalah sekelompok orang yang benar-benar dapat melangkah ke tingkat ke-9 alam transenden kapan saja. Bahkan para ahli biasa di tingkat ke-8 alam transenden pun tidak akan berani melakukan gerakan seperti itu. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin akan terbunuh di tempat oleh serangan balik pangeran buaya. Namun, Ye Xiwen bukanlah orang biasa. Dia jelas telah melakukan persiapan yang matang. Dia memiliki sayap iblis, yang memberinya kepercayaan diri untuk memberikan pukulan fatal kepada pangeran buaya pada saat-saat genting. Namun, saat itu ia hanya bisa mengamati, karena semakin banyak iblis muncul di sekitar mereka, yang tampaknya dipanggil oleh troll itu. Para troll adalah raja di wilayah ini, dan mereka sangat merepotkan. Mereka adalah ahli alam transenden yang tidak umum di dunia luar, tetapi di sini mereka bertebaran seperti kubis. Tanah yang tersegel ini telah ada selama bertahun-tahun tanpa diganggu oleh dunia luar. Ribuan iblis di tingkat alam transenden tersebar di dalam tanah yang tersegel ini. Karena jika iblis berada di bawah tingkat alam transenden, ia akan segera dimangsa oleh iblis lain dan diubah menjadi kekuatan mereka sendiri. Iblis-iblis ini tidak peduli apakah mereka adalah kerabat mereka sendiri. Bagi mereka, mereka telah lama kehilangan akal sehat. Mereka terkunci di tempat gelap dan tanpa sinar matahari ini setiap saat. Dibandingkan dengan iblis di alam iblis, iblis-iblis ini lebih ganas dan haus darah. Mereka adalah iblis-iblis besar yang sebenarnya. Matilah kau, pangeran. Pangeran buaya mencibir. Dan tombak kristal di tangannya menembus langit dalam sekejap, sekali lagi menghantam troll itu. Namun, ia hanya mampu membuat lubang kecil di tubuh troll itu, tetapi ia tetap tidak bisa berbuat apapun terhadap troll tersebut. Troll itu sama sekali tidak peduli dengan lukanya dan langsung menyerangnya. Lengannya yang besar menghantam seperti deretan gunung, dan telapak tangannya seperti kasur besar yang menghantam ke bawah. Tangannya dipenuhi energi iblis yang tak terbatas, yang seolah mampu meruntuhkan langit. Bang! Tangan iblis raksasa itu menghantam pangeran buaya, membuatnya terlempar. Tubuh pangeran buaya langsung berpendar dengan warna biru muda, dan artefak magis berelemen air yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya langsung aktif, melindunginya di dalamnya. Wajahnya tampak sangat muram, troll di hadapannya sangat sulit untuk dihadapi. Dia mengenali asal-usul troll itu, lagi pula. Klan Buaya Bayangan adalah salah satu dari 3 penguasa tertinggi wilayah Laut Yunsing, dengan sejarah yang mendalam dan panjang. Mereka telah melewati generasi yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan mengalami perang antara benua kuno dan alam iblis, sehingga menyimpan banyak informasi. Mereka sudah tidak asing lagi dengan troll ini dan sangat mengenal karakteristiknya.
Namun, mengetahui sesuatu secara detail adalah satu hal, tetapi benar-benar melawan troll adalah hal yang Sofsem berbeda. Teks-teks kuno hanya menyatakan bahwa troll sangat kuat, tetapi tidak pernah mencatat bahwa kekuatan mereka benar-benar sebesar ini, sampai-sampai mereka bisa memindahkan gunung dan sungai. Klan buaya racun bayangan jelas merupakan salah satu klan terkuat di antara makhluk laut. Terlepas dari beberapa klan seperti kura-kura raksasa, mereka semua dianggap sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan troll ini, mereka jauh lebih lemah. Dalam kontes kekuatan tatap muka, dia benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan menderita kerugian besar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan sederhana itu, yang diperkuat berkali-kali, akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sejujurnya, troll ini tidak terlalu cepat, kemampuan bela dirinya tidak terlalu kuat, dan kecerdasannya bahkan lebih rendah. Orang seperti ini hanya cocok untuk menyerbu medan perang dan menjadi senjata untuk menyerang benteng. Awalnya dia agak meremehkan mereka. Lagi pula, apa yang begitu menakutkan dari ras yang tidak memiliki kecerdasan dan hanya bisa dikendalikan dengan kendaraan. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa para troll akan begitu menakutkan ketika mereka benar-benar beraksi. Kekuatan mereka yang luar biasa, ketika didorong hingga batasnya, bisa sangat mengerikan. Pada saat itu, Buaya Sing dan Yisi bergegas membantu Pangeran Buaya menahan monster raksasa tersebut. Pada titik ini, tak seorang pun dari mereka berani lengah, dan mereka menggunakan semua kartu andalan mereka. Troll itu dihujani serangan tanpa henti, tubuhnya yang marah mengayunkan lengannya yang besar ke udara. Meskipun gerakannya tampak lambat, kekuatan yang mengerikan itu menciptakan percepatan gravitasi di udara, menyebabkannya jatuh dengan kecepatan kilat, pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Pada saat itu, Pangeran Buaya, yang tidak jauh dari sana, bergegas maju lagi dan berteriak, "Semuanya hati-hati. Kekuatan troll ini sangat menakutkan. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengepungnya dan perlahan-lahan melemahkannya." Setelah berbicara, Pangeran Buaya merasa sangat tersinggung. Bagaimanapun, dia adalah Pangeran Buaya. Kapan dia pernah merasa begitu tersinggung? Kapan dia pernah takut untuk menghadapi seseorang secara langsung? Dia selalu menjadi orang yang takut pada orang lain. Dan dia tidak pernah memperlakukan siapapun dengan sikap yang begitu menghina. Namun saat ini, pengalaman bertarungnya memberitahunya bahwa jika dia tidak ingin dihancurkan sampai mati, dia seharusnya tidak mencoba melawan monster ini dengan kekuatan fisik. Karena itu sama sekali tidak sepadan. Ye Xiwen menyaksikan troll itu dikepung dan diserang oleh ketiga orang tersebut. Meskipun ketiganya tampak kesulitan, dia tahu bahwa kekalahan troll itu hanyalah masalah waktu. Troll ini tidak memiliki kekuatan luar biasa untuk membunuh Pangeran Buaya dan para pengikutnya. Dia hanya mengandalkan kekuatan yang konon dimilikinya. Namun, jika Pangeran Buaya dan kelompoknya tidak melawannya secara langsung, maka kekuatan yang konon dimilikinya akan menjadi bahan olok-olok. Namun, masalah waktu ini mewakili waktu yang sangat lama, dan Pangeran Buaya mungkin tidak dapat menunggu selama itu. Di negeri yang tertutup rapat ini, semua orang mengejar kecepatan. Hanya dengan menjadi lebih cepat dari yang lain mereka dapat merebut harta karun yang langka dan berharga itu. Oleh karena itu, Pangeran Buaya sama sekali tidak sabar dan pasti akan melepaskan teknik pamungkasnya. Jika itu Ye Xiwen, mungkin hanya metode seperti itulah yang bisa digunakan. Aspek apapun, jika dibawa ke titik ekstremnya, dapat memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puff, 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 tanpa telapak tangan Ye Xiwen membentuk bilah telapak tangan, seketika membelah beberapa iblis penyerang menjadi dua. Gerakannya sangat mudah dan sama sekali tidak menimbulkan tantangan. Pada saat itu, para ahli dari klan buaya racun tanpa bayangan di sampingnya mengangguk puas ketika melihat Ye Xiwen begitu santai dan tenang. Mereka bertanya-tanya bagaimana seseorang seperti Ye Xiwen, yang berada di tingkat keempat alam transenden, berani memasuki tempat berbahaya seperti tanah tersegel. Apalagi di tanah yang tersegel, bahkan di lautan iblis kacau. Tingkat keempat alam transenden adalah tingkat kekuatan yang sangat berbahaya.
Karena jika seseorang bertemu dengan iblis laut yang kuat atau penguasa ras laut, maka dapat dikatakan itu adalah jalan buntu. Namun, penampilan Ye Xiwen telah sepenuhnya menghilangkan keraguan mereka. Memang, kekuatan beberapa orang tidak dapat dinilai dari tingkatan mereka. Meskipun iblis-iblis yang menyerbu Ye Xiwen saat ini sebagian besar berada di tingkat kedua atau bahkan ketiga alam transenden, hanya ada sedikit iblis di tingkat keempat alam transenden. Sebagian besar iblis kuat telah dihentikan oleh para ahli lain dari klan buaya racun tanpa bayangan. Meskipun begitu, penampilan Ye Xiwen benar-benar menakjubkan. Seperti kata pepatah, tanpa 3 poin keterampilan, bagaimana mungkin seseorang bisa pergi ke Liangshan? Tanpa kemampuan seperti itu, bagaimana mungkin seseorang bisa bertahan hidup di lautan iblis yang kacau ini? Ye Xiwen mengabaikan tatapan terkejut dari orang lain. Bagaimanapun, dia tidak berniat tinggal lama di klan buaya racun bayangan. Dia hanya mengawasi pertempuran pangeran buaya dan kelompoknya. Namun, hal ini tidak terlihat, karena semua orang bersikap sama. Dan semua orang tahu bahwa pertempuran mereka sama sekali tidak berarti. Dan berapa banyak orang yang meninggal tidak akan berdampak nyata pada situasi secara keseluruhan. Faktor sebenarnya yang memengaruhi jalannya pertempuran adalah pertarungan antara Pangeran Buaya dan kelompoknya. Jika Pangeran Buaya menang, mereka juga akan selamat. Setelah Pangeran Buaya dan kelompoknya bebas, semua masalah akan lenyap. Namun, jika Pangeran Buaya gagal, maka mereka pasti akan menjadi sangat jahat. Ratusan dan ribuan iblis di langit akan mengepung semua orang, dan mereka tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Pada titik ini, satu-satunya harapan mereka adalah agar Pangeran Buaya dan para pengikutnya dapat mengalahkan, atau bahkan membunuh, troll tersebut, sehingga mereka dapat diselamatkan dan selamat. Oleh karena itu, tindakan Ye Xiwen tidak tampak aneh. Tentu saja, tidak seperti mereka. Ye Xiwen berharap Pangeran Buaya dan yang lainnya akan mati tragis di tempat. Adapun apakah mereka bisa melarikan diri, itu bukan masalah bagi Ye Xiwen, yang memiliki sayap iblis. Bahkan para ahli di alam aspek Dharma pun akan kesulitan mengejar Ye Xiwen, apalagi para iblis di tingkat alam transenden ini. Mereka sama sekali tidak bisa menghentikan Ye Xiwen. Bunuh dia dengan cepat, kita tidak bisa menunggu selama itu. Teriak Pangeran Buaya dengan dingin. Kebaikan, kebaikan. Saat itu, Xing dan Yixi mengangguk setuju. Mereka benar-benar tidak bisa menunda lagi. Jika mereka datang terlambat, hanya akan ada sisa makanan yang tersisa. Memikirkan hal ini, ketiganya mulai memiliki mata yang tajam. Terutama Pangeran Buaya, yang kakinya segera mengaduk gelombang air yang menjulang tinggi, yang menyapu iblis raksasa itu gelombang demi gelombang. Tubuhnya tersembunyi di dalam gelombang-gelombang ini, seperti ular air, dan dia langsung meluncur ke atas. Bab 940 Nelayan Menuai Manfaat. Di bawah kendali Pangeran Buaya, gelombang tak berujung itu memadat menjadi buaya pemangsa yang menyerupai manusia, sebesar gunung kecil, tak kalah kuatnya dengan iblis raksasa di ruang dewa bela diri. Bung, buaya ganas yang melahap langit bertabrakan dengan dahsyat dengan iblis raksasa. Seperti dua gunung kecil yang bertabrakan. Mereka mendarat di tanah dengan kekuatan yang luar biasa, menciptakan badai debu yang besar. Kedua makhluk raksasa itu, seperti raksasa dari mitologi, bertabrakan dengan keras dan mulai berkelahi. Bang, 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 setiap pukulan mendarat tepat sasaran. Setiap benturan merupakan tabrakan langsung, tidak menyisakan ruang untuk tipu daya. Troll itu terprovokasi oleh nafsu darahnya. Tetapi buaya ganas ini bahkan lebih tak kenal takut, karena ia sepenuhnya dikendalikan oleh pangeran dan tidak peduli dengan hal-hal semacam itu. Dengan sifatnya yang tak kenal takut, ia menebas tubuh troll itu hingga membentuk luka besar, membuatnya berlumuran darah. Mengaung, akhirnya, troll itu tak tahan lagi menahan rasa sakit dan mengeluarkan raungan panjang. Energi iblisnya melonjak dan menghantam. Pukulan itu menembus bumi dan langsung masuk ke tubuh buaya pemangsa. Tubuhnya, yang terbuat dari gelombang air, tak mampu menghentikan pukulan yang menembus bumi dan langsung terlempar keluar. Buaya pemangsa mencoba menyerang lagi, tetapi ditangkap oleh tangan raksasa troll dan dicabik menjadi dua dengan robekan tiba-tiba.
Buaya itu kemudian hancur menjadi uap, dan roh purba yang melekat pada pangeran buaya juga hancur dalam sekejap, tidak akan pernah bisa menyatu kembali. Untuk memanggil binatang buas sebesar itu di tempat seperti itu akan membutuhkan upaya yang luar biasa. Tetapi putra mahkota sama sekali tidak peduli, karena kesempatan yang diinginkannya telah tiba. Tombaknya langsung melesat keluar. Cepat, cepat, cepat. Tombak di tangannya melesat menembus udara dalam sekejap. Seperti naga kristal yang menembus segalanya. Kecepatannya sungguh terlalu cepat. Hal itu meninggalkan bayangan besar di langit. Dari kejauhan, salah satu ujung tombak masih berada di tangannya. Tetapi ujung lainnya sudah melesat ke arah troll tersebut. Tepat ketika ujung tombak hendak menembus tubuh troll, tombak itu tiba-tiba mulai berputar liar, menyerap energi iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk bor spiral raksasa yang menembus langsung ke dalam tubuh troll. Ledakan. Meskipun troll itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dia tidak terlalu cepat, terutama karena dia disergap dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya bisa menyaksikan ujung tombak, yang menyapu energi iblis yang tak terhitung jumlahnya, menghantam langsung dadanya. Dadanya tampak meledak dalam sekejap, meninggalkan kekacauan berdarah. Dengan tombak itu membuat lubang besar di tubuhnya. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Dia mengalami cedera parah. Troll itu kesakitan, mengayunkan tangannya yang besar dan empuk langsung ke arah pangeran buaya. Serangan itu cepat dan tiba-tiba, membuat pangeran buaya lengah. Dia terkena serangan dan terlempar. Perisai pelindung berwarna biru muda langsung muncul di sekelilingnya. Tatapan Ye Xiwen tak pernah lepas dari pangeran buaya. Meskipun pangeran buaya terlempar dengan satu tamparan, Ye Xiwen dapat melihat bahwa meskipun ia agak berantakan, ia tidak mengalami luka serius. Meskipun kekuatan troll itu kuat, ia memiliki kelemahan fatal, ia tidak dapat sepenuhnya mengalahkannya. Jika itu Ye Xiwen, dengan kecepatan dan kekuatannya, pangeran buaya tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Pada saat itu, Yi Si dan Xing, yang telah lama menunggu, menerkam monster itu. Pedang mereka berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan dan menghantam troll tersebut, menciptakan luka besar lainnya pada lubang menganga yang mematikan itu. Ledakan, tubuh troll yang besar itu terhempas ke tanah, menyebabkan bumi bergetar hebat. Binatang buas, matilah. Pada saat itu, serangan pangeran buaya menyusul dengan cepat. Tombak kristal melesat melintasi langit dengan cahaya kristal yang cemerlang, semakin membesar, dan kemudian langsung menusuk luka troll itu sekali lagi. Ledakan, troll itu menjerit dan terhimpit di tanah, tak berdaya untuk melawan. Jantungnya tertusuk tombak kristal di tangan pangeran buaya, dan darah menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Ia hanya bisa merasakan kekuatan hidupnya terkuras dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah berjuang sejenak, dia terlalu lemah untuk melepaskan diri dari tombak kristal pangeran buaya. Dan pada akhirnya, dia hanya bisa mati dengan penuh dendam di bawah tombak itu. Setelah troll itu pergi, pangeran buaya dan anak buahnya melakukan pembantaian di antara para iblis. Tetapi para iblis ini bukanlah tandingan mereka dan dibantai dalam waktu singkat. Namun, pangeran buaya tampak sangat berantakan saat ini. Meskipun troll ini bukan tandingan baginya, ia berhasil membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Perasaan ini membuatnya sangat frustrasi hingga ingin muntah darah. Namun, iblis-iblis itu bagaikan gelombang, tak kenal lelah dan tak terbendung, menyerang berulang kali. Selain itu, beberapa iblis yang sangat kuat mendekat dari kejauhan. Pangeran buaya ragu sejenak. Awalnya ia ingin mengambil mayat troll itu, tetapi sekarang tampaknya sudah terlambat. Ia menggertakkan giginya dan berkata, "Ayo pergi. Mereka tidak boleh membuang waktu di sini. Jika tidak mereka mungkin akan dimangsa oleh iblis-iblis yang tak ada habisnya ini." Mereka tidak tahu sudah berapa tahun mereka tidak berada di sini, dan berapa banyak iblis yang telah dibangkitkan di sini. Para ahli dari klan buaya bayangan mengikuti putra mahkota dan meninggalkan tempat itu. Meskipun tidak ada waktu untuk membersihkan seluruh medan perang, tidak ada cara lain saat ini. Jika mereka tidak pergi, mereka akan terjerat oleh iblis-iblis ini. Di antara orang-orang ini, Ye Xiwen, yang telah menyembunyikan auranya,
sama sekali tidak mencolok dan diam-diam tertinggal di belakang kelompok, dengan cepat menciptakan jarak yang besar antara dirinya dan pasukan utama. Setelah ia tak lagi bisa melihat para ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan, Ye Xiwen berbalik dan menyerap mayat troll itu ke dalam cermin asal surgawi. Ini bukanlah iblis biasa, itu adalah troll tak terkalahkan di tingkat ke-8 alam transenden. Dan itu adalah troll yang ditempa dari kekuatan fisik. Darah esensinya sangat melimpah. Bahkan, apakah Ye Xiwen dapat maju ke tingkat ke-5 alam transenden dalam waktu singkat sepenuhnya bergantung pada apakah ia dapat menyerap darah esensi ini. Persaingan untuk masuk daftar 100 besar semakin dekat, dan tidak banyak waktu tersisa baginya untuk membuat terobosan. Dia perlu membuat terobosan sesegera mungkin. Melihat gerakan Crocodile Prince secara langsung memberinya perasaan yang berbeda dibandingkan saat dia melihatnya terakhir kali. Terakhir kali, dia hanya merasa Pangeran Buaya sangat kuat karena pada saat itu, perbedaan kekuatan antara dirinya dan Pangeran Buaya terlalu besar. Dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa Pangeran Buaya sangat kuat. Tapi sekarang berbeda, jarak antara dirinya dan Pangeran Buaya terus menyempit. Dalam keadaan ini, dia dapat melihat bahwa kekuatan Pangeran Buaya jauh lebih besar daripada yang awalnya dia bayangkan. Meskipun ia tetap yakin bahwa ia bisa melarikan diri dari Pangeran Buaya jika ia mau, ia tahu bahwa mengalahkan Pangeran Buaya secara langsung adalah hal yang mustahil. Satu-satunya harapan adalah ketika dia sendiri mencapai tingkat ke-5 dari alam transenden. Menyerap esensi dan darah iblis-iblis ini adalah metode terbaik. Hanya dengan memurnikan esensi dan darah ini untuk digunakannya sendiri, dia dapat membuat kemajuan pesat. Ini juga berkat Pangeran Buaya yang membunuh iblis raksasa ini. Jika dia melakukannya sendiri, sama sekali tidak mungkin dia bisa memburu iblis setingkat ini. Esensi dan darah dari satu troll ini saja setara dengan puluhan, atau bahkan ratusan, iblis lain di tingkat ke-7 alam transenden. Ini bukan lagi perubahan kuantitatif, melainkan perubahan kualitatif. Namun, tepat saat dia sedang membawa mayat itu ke cermin asal surgawi, iblis yang tak terhitung jumlahnya mengepungnya. Para ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan bergerak cepat dan tidak dikepung. Tetapi Ye Xiwen, yang kembali, dikepung. Ye Xiwen sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini, tetapi sari darah iblis raksasa tingkat 8 alam transenden terlalu menggoda baginya. Karena itu bisa menyelamatkannya dari bertahun-tahun kultivasi yang berat. Oleh karena itu, mereka berbalik tanpa ragu-ragu. Namun, iblis-iblis ini bukanlah masalah terbesar. Yang benar-benar menakutkan adalah raungan beberapa iblis di tingkat ke-8 alam transenden yang terus terdengar dari kejauhan. Inilah hal yang paling menakutkan. Ye Xiwen, tempat ini tidak aman untuk ditinggali. Ye Mo memperingatkan. Di sini bukan hanya ada iblis tingkat 8 alam transenden, tetapi juga banyak iblis tingkat 9. Jika kau tidak segera pergi, kau akan memperingatkan iblis-iblis ini cepat atau lambat. Ye Xiwen mengangguk cepat. Dia tidak ragu dengan penilaian Ye Mo. Dalam hal kepekaan terhadap energi iblis, dia jauh lebih rendah daripada Ye Mo. Meskipun dia belum menemukan keberadaan iblis di tingkat ke-9 alam transenden, karena Ye Mo telah mengatakannya. Pasti ada. Tanpa ragu-ragu, Ye Xiwen segera melepaskan sayap angin dan petir di belakangnya, mengubahnya menjadi sambaran petir yang menembus para iblis. Setiap iblis yang mencoba menghentikannya hancur lebur oleh kekuatan angin dan petir. Meskipun kekuatan angin dan guntur mungkin bukan ancaman fatal bagi seseorang seperti Pangeran Buaya, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi iblis-iblis di tingkat kedua atau ketiga alam transenden. Dengan sayap angin dan petir yang mengepak dengan kekuatan penuh, Ye Xiwen berubah menjadi sambaran petir, menembus lubang besar di antara pasukan iblis dan melarikan diri melaluinya. Beberapa iblis tingkat 8 alam transenden itu mengejar ke daerah ini, tetapi gagal menangkap Ye Xiwen. Mereka kemudian meraung marah dan, entah mengapa, mulai berkelahi satu sama lain. Keganasannya tak kalah dahsyatnya dengan peperangan yang terjadi antar iblis. Para iblis di alam iblis relatif cerdas dan disiplin. Tetapi para iblis di tanah tersegel tidak memiliki kualitas tersebut dan lebih mirip binatang buas. Ini seperti orang yang tumbuh di kota akan tumbuh menjadi orang normal. Tetapi jika mereka tumbuh di hutan belantara,
mereka hanya akan tumbuh menjadi Tarzan.